wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Ustadz Fari. Saya Cynthia yang akan menanyakan pertanyaan mengenai kids. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Ustadz, karena ini kan memang sekolah formal ya, dia ada lokasinya gitu. Mereka datang dan pergi, kita melihat, bukan yang seperti homeschooling seperti itu. Nah, apakah ada kurikulum yang diadopsi untuk kids ini dari lembaga lain misalnya? Jelas ya, karena yang namanya lembaga sekolah atau aktivitas pendidikan itu kan harus memiliki kurikulum. Ya. Kurikulum inilah yang nanti akan menelurkan silabus-silabus. Ya. Jadi kurikulum itu adalah pegangan atau kalau dalam agama itu kan kita harus punya seperti apa mazhab gitu ya. Jadi mazhabnya itu apa gitu ya. Nah, memang nggak wajib gitu, tapi ini memudahkan untuk pengembangan silabus-silabus untuk semua aspek mata pelajarannya. Gitu. Nah, kita tidak memiliki kita tidak mengembangkan silabus kurikulum sendiri. Tapi kita mengadopsi dari berbagai dari 4 kurikulum ya, bisa Mbak Cynthia lihat ya di situ kita ada 4 kurikulum yang kita adopsi. Artinya kita juga tidak menyeluruh mengadopsi full satu kurikulum kemudian kita jiplak ya, kita adopsi mentah-mentah gitu ya, enggak. Jadi mana yang menurut kita penting atau esensial untuk kebutuhan yang dibutuhkan siswa gitu ya, baik untuk seharian maupun masa depan mereka, itu kita ambil ya. Kita saring, kita kumpulkan. Nah, itulah akhirnya kita mempunyai 4 konsep pendekatan ya. Oke, kita gabungkan semuanya dari yang namanya destructive, socio-touristic, relevant, dan impact star. Jadi memang kalau soal adopsi dari lembaga lain apakah ada penemuan sendiri juga ada ya dari keseharian betul. Oh, baik. Jadi sebenarnya bukan penemuan ya, tapi kita modifikasi. Kita modifikasi berdasarkan target atau capaian lulusan KIGIS yang sudah kita set. Oh, baik. Gitu ya. Kalau saya lihat ini saya sudah pegang formulir untuk sekolah KIGIS ini. Kalau saya lihat nih Pak, saya belum pernah lihat sebelumnya ya. Di sini saya lihat sekolah dengan prinsip pendekatan berbasis psikologi Islam, punya 4 konsep dan kurikulum pendidikan dengan ciri khas sendiri, yaitu ada yang pertama destructive, gimana bacanya Pak? Destructive ya. Destructive. Ya. Itu kemudian yang kedua socio-touristic. Yang ketiga relevant. Karena religion independent. Oh baik, kepanjangan dari religion dan independent. Yang keempat impact star. Betul. Ya, kalau boleh dijelaskan nih Pak. Kita juga pengen tahu ya, karena saya belum pernah lihat sebelumnya di kampus atau apa, tapi ternyata memang ini sendiri ya Pak. Ya. Jadi istilah aja. Istilah itu systematic itu adalah singkatan dari sistematik dan konstruktif. Sistematis artinya sistematis. Jadi kita adopsi kurikulum dari pemerintah nih, kurikulum yang baik itu yang KTSP ya, Diknas, dari baik itu yang KTSP, Kurtilas, ataupun yang sekarang nih kurikulum Merdeka Belajar ya. Baik. Gitu. Yang kedua juga ada socio-touristic. Ya, itu dari kata social, natural, dan realistic. Ya. Jadi itu konsepnya itu adalah sekolah alam tadi. Nanti kita tidak ada tembok besar yang menghalangi siswa itu. Jadi seperti mereka di penjara gitu ya, di dalam sekolah, mereka tidak tahu ada terjadi apa di luar sekolah saat itu gitu ya. Tapi kita membiasakan siswa itu peduli, peka terhadap lingkungannya. Apa yang sedang terjadi nih. Kemudian seperti ada misalnya tetangga lewat gitu ya, itu mereka harus bagaimana akhlaknya. Kemudian ketika mereka harus ada kebutuhan membeli sesuatu ke warung gitu ya, yaitu mereka kita ajarkan bagaimana cara menyeberang. Kemudian sholat pun juga ada pilihan mau di sekolah, bagi yang mau di masjid itu silakan. Kita ajarkan bagaimana adab ke masjid, bagaimana ketika di jalan tidak boleh lari. Nah itu ada hukuman-hukumannya gitu. Jadi memang sebenarnya mereka
bebas ya, tapi sangat terarah dan terpantau. Betul, kita ketat sekali. Ketat sekali. Kemudian yang ketiga ada random tadi, religius dan Independen. independen. Iya. Maksudnya gimana? Jadi itu kan konsep dan kurikulum dari Kutab dan pesantren ya. Jadi kita senang sekali ya mendengar konsep atau kurikulum ada pesantren itu kemandirian, Kutab tentang adab gitu ya. Itu kita merasa siswa itu ya butuh tentang adab dan juga kemandirian seperti di pesantren. Ya. Sehingga guru itu bukan babysitter. Guru itu ya seperti raja di kelas. Dalam arti dia penguasa ilmu, pentransfer, tapi juga tidak anti kritik. Seperti itu. Jadi ada adab yang diatur dalam Islam itu kan bahwa guru bukan raja, ya, tapi guru sumber ilmu, ya, transfer ilmu. Tapi juga ketika salah bisa dikritik dengan adab juga. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Impactsta yang terakhir. Apa ini Impactsta, Pak? Impactsta itu kita adopsi dari kurikulumnya Kampus Inggris Jakarta, kursusannya. Ya sejak 2009 itu kan Kampus Inggris Jakarta terus berkembang ya, dan Masya Allah sudah membuktikan banyak siswa-siswa mereka itu yang walaupun di kursusan tidak mempelajari pelajaran sekolah, tapi cepat atau lambat dia akan menguasai pelajaran bahasa Inggris sekolah, bisa mendahului teman-teman yang awalnya mungkin sudah jago ya di atas dia gitu ya. Nah itu dalam waktu yang cukup singkat karena kita menerapkan sistem IPS tadi. Anak itu improve, harus berkembang. Setiap hal itu anak harus berkembang di setiap materi pelajarannya, harus berkembang. Sedikit atau banyak itu disesuaikan dengan IQ dan daya tangkap dan keseriusan siswa ya kebutuhannya. Nah kemudian improve itu ya. Kemudian excited, siswa harus merasa semangat. Kita tanamkan dia motivasi, kita ceritakan bagaimana enaknya menjadi orang penting, orang sukses gitu ya, orang berguna. Nah, kita tanamkan mereka. Kita tidak biarkan mereka lemas ya, atau tidak memiliki motivasi, tidak bersemangat itu kan bahaya. Ya, seorang anak itu kan bagaimana dia dibangun oleh orang tuanya dan guru-gurunya seperti itu. Dan ada lagi comfortable, Impactsta, improve, excited, dan comfortable. Siswa itu harus nyaman ya, seperti kita itu anti bullying dan anti pelecehan seksual ya. Kita sangat mengedepankan dua hal ini ya. Jadi siswa kita ajarkan sex education, tapi kita tidak katakan ke mereka ini adalah sex education, tidak. Kalian sedang diajarkan bagaimana melindungi diri kalian gitu ya. Seperti jaga hal-hal yang penting dari tubuh kalian gitu ya. Bagaimana bahasa yang disampaikan? Kita menggunakan bahasa anak-anak seperti misalnya contohnya, jangan sampai ada orang yang megang tempat pipis kalian, seperti itu. Tempat pipis kita bilang kan, nah, atau dada. Nah itu hal penting, itu sangat penting. Jadi kita merasa ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Anak-anak tuh diberikan pengetahuan ini agar mereka tahu bahwa oh itu kan namanya pelecehan, lapor. Dipahami dari kecil, walau mereka kadang sebenarnya belum saatnya ya. Betul. Tapi dipahami. Karena ternyata setelah kita berikan seperti itu dan kita buat mereka nyaman untuk bercerita, ternyata banyak dari mereka akhirnya bercerita, oh dulu aku pernah di warung, mohon maaf gitu ya, bagian belakang aku dipegang sama orang lewat gitu ya. Ternyata itu namanya ini ya Ustaz. Ya itu kan ketika bagian khusus wanita itu ustazah gitu ya, bagian ustazah gitu ya. Saya secara umum saja gitu. Nah, tapi anak-anak mulai berani terbuka. Nah, itu kita yang mereka nggak pahami ya. Itu hal yang salah yang dilakukan orang lain terhadapnya, tapi dengan bahasa penyampaian yang sudah mendesak tadi ya, mereka jadi paham. Jadi kita mitigasi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lebih jauh. Itu berbahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya kita sangat menghindari ini sehingga kita merasa punya tanggung jawab besar untuk bagaimana membuat sistem atau ekosistem atau support system tadi ya yang membuat mereka tuh aman, nyaman dan paham hal-hal seperti itu ya. Penting sekali itu. Betul. Kemudian ada bullying. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak dibekali
dari rumah bahwa itu namanya membuli, misalnya mengejek gitu ya, atau merendahkan teman. Nah, di sini itu menjadi salah satu yang paling menonjol ya. Jadi setiap hari itu siswa itu berani melapor. Misalnya dia keinjek sedikit nih, kita biasakan. Memang repot awalnya repot, tapi dengan sistem yang kita buat, anak-anak merasa terlindungi. Jadi anak-anak mulai berani berekspresi terbuka gitu ya, baik itu dari yang siswa yang besar katakanlah mulai mencoba membuli yang kecil. Itu yang kecil tidak takut. Karena tadi kita sudah punya support sistemnya tadi, ekosistem kita bangun. Pantauan itu kan seperti hal kecil yang mungkin gurunya sendiri, ustazah atau ustazahnya tidak bisa melihat Pak, kayak cuma keinjak atau apa, itu berarti mereka dipantau secara personal Pak. Jadi kita buat support tadi, jadi teman-teman yang lain itu harus ikut melerai, menjadi saksi. Kemudian kalau mereka bisa menyelesaikannya sendiri, kita biarkan mereka berusaha menyelesaikan sendiri. Tapi kalau sampai ketahuan mereka bersekongkol gitu ya, atau berkelompok untuk melakukan kebohongan, itu juga ada rewardnya. Nah, ada hukumannya. Nah, disitulah kenapa kita memberikan reward yang cukup besar ya kepada siswa, karena kita tahu perjuangan kita membangun motivasi anak-anak ini juga besar sekali. Apa yang membuat mereka tuh merasa harus ikuti seluruh sistem dan aturan yang kita buat, itu kita memberikan reward yang oke, di orang tua bisa didapat, tapi yang tidak bisa didapat itu adalah kebersamaannya, keseruannya gitu ya. Contohnya reward atau hadiah yang diberikan itu biasa jalan-jalan. Ya. Sejauh ini kita jalan-jalan seperti jalan-jalan ke puncak atau ke hotel, ke Lombok, ke Jogja seperti itu ya. Nah, sebenarnya mereka juga bisa dengan orang tuanya, tapi kebersamaannya ini ya. Ya, tapi kan tantangan challenge di dalamnya itu kan mereka tidak bisa dapatkan kemandiriannya. Dari hasil sendiri. Itu sudah terbukti bahwa ada anak gitu ya, orang yang orangnya berada gitu ya, antar jemput naik mobil gitu. Tapi hanya karena satu susu kotak saja dia bisa semangat sekolah. Itu kita punya sistem support sistemnya. Seperti itu, Masya Allah. Berarti memang konsep kurikulum dan yang diambil tuh diadopsi tadi semua ya, ada mix antara yang diambil dari pengalaman di kursusan, kemudian dimodifikasi kembali dari keseharian yang karena kita juga sering mengajar di pesantren gitu ya, atau di sekolah-sekolah SDIT seperti itu. Jadi kita juga bisa membandingkan, kan seperti di kursusan ini kan banyak dari berbagai sekolah gitu ya, datang untuk kursus. Kita pahami mereka punya PR di sini seperti itu ya. Jadi kita jadikan apa solusinya. Itulah ide awal kenapa kami ingin melahirkan PIJIS seperti itu. Ingin menjadi solusi untuk banyak hal. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang cukup panjang, pertanyaan yang penjelasannya cukup panjang pertamanya Pak. Saya coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui apakah siswa atau guru itu tidak pusing menggabungkan banyak kurikulum seperti itu, kayak modifikasi dari misalnya ada guru yang dari luar seperti itu Pak, kemudian bergabung bersama PIJIS ini, apakah tidak pusing Pak menggabungkan banyak kurikulum? Sejauh ini tidak ya, karena kita hanya mengambil apa yang penting. Kita mereduce apa yang tidak dibutuhkan secara actual ya, di daily life ataupun for their future-nya. Kita nggak pusing, kita nggak ambil pusing bahwa target-target yang harus di checklist itu ya. Kita bagaimana siswa nyaman, berkembang, dan terbukti orang tuanya bilang, Masya Allah, anak saya baru setahun atau 2 tahun di PIJIS itu perkembangannya luar biasa. Nah itu dia. Jadi memang indikatornya itu sebenarnya. Anak yang tadinya belajar tuh seperti otaknya beku gitu ya. Jadi takut belajar, takut malas. Nah, sekarang bisa tunjuk tangan terus gitu ya, ngerjain soal. Ustaz, I finish target. Ustaz, I finish target. I finish the math. I finish English gitu.
Baik, jadi memang yang penting saja. Nah, inspirasinya banyak yang diadopsi, tapi ternyata difilter lagi ya Pak? Betul. Karena bukan hanya siswa yang harus bahagia, tapi guru-gurunya harus bahagia. Baik Pak. Kemudian jaminan kualitasnya apa nih Ustaz? Kalau jaminan kita memang tidak berani menjamin ya. Karena kan ini membicarakan yang kita ajarkan ini adalah bukan robot, tapi orang hidup gitu ya, yang lingkungannya banyak, tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di rumah, nanti di lingkungan permainan juga bisa berbeda. Nah, tapi kita berusaha menyediakan sarana dan prasarana, maksud kami adalah kurikulum tadi ya, kemudian pengajaran-pengajaran yang menurut kami susah ditemukan. Contoh akhlak, itu penting sekali ya. Masya Allah, banyak siswa yang datang ke sini itu seperti liar dari hutan gitu bahasanya gitu ya, kasarnya, yang ngomongnya nakal, betul gitu ya, tidak tahu adab kepada guru. Nah itu dalam 3 bulan itu Masya Allah tunduk semua tanpa kekerasan, tanpa kita pernah menyentil sedikit pun, kita nggak pernah. Boleh ditanya murid-murid Kijis, ada nggak yang pernah kita pukul sedikit saja? Kita nggak pernah. Tapi orang tuanya bilang, Masya Allah sekarang di rumah jadi mau nyuci piring tanpa disuruh, jadi mau ngaji, jadi itu indikator kita. Makanya kita selalu komunikasi dengan orang tua, bagaimana anak-anak ada perubahan atau tidak, seperti itu. Jadi murni melalui kurikulum dan sistem yang betul sekali. Sampai kapanpun kita tidak mendukung konsep kekerasan kepada anak dalam arti memukul ataupun sabetan ya gitu. Karena kan saya juga dulu basicnya dari pesantren. Saya pernah di pesantren gitu ya, saat saya kecil. Jadi kita tahu hidup pesantren. Saya tidak bilang itu buruk ya, tapi kami tidak mengambil opsi itu. Kami memilih pendekatan yang tidak lanjut. Saya dulu pesantren hanya kelas 1 dan kelas 2 ya. Tapi SD ya. Kemudian tapi keluarga saya memang banyak di pesantren juga, dan saya juga mungkin sudah mengunjungi 50 lebih pesantren ya se-Indonesia. 50 pesantren gitu ya. Yang saya kunjungi di Indonesia, dan kita juga beberapa kali kerjasama dengan pesantren. Saya pernah mengajar di pesantren juga. Melihat 50 pesantren itu berarti menerapkan dan melihat apa kekurangan yang harus perbaiki. Saya lebih ke ini sih ya, jadi hal baik apa yang bisa saya bawa untuk lembaga saya. Jadi betul, karena kami mencari adakah lembaga pesantren yang buat kami ideal. Ya, ternyata memang sulit. Tapi setiap pesantren punya positifnya masing-masing, yang itu kita ambil. Jadi insya Allah wawasan kita bukan wawasan yang baru kemarin gitu ya, tapi kita juga sudah punya gambaran umum tentang bagaimana sih pesantren di Indonesia gitu ya. Luar biasa, ini penggabungan dari hal-hal positif 50 pesantren yang pernah dikunjungi. Tapi perlu di garis bawahi ya Mbak Cynthia, kita juga paham kita penuh kekurangan pasti ya, tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi kita berusaha setidaknya kita berada di top lembaga yang mendukung perkembangan anak dan psikologi anak gitu ya. Adapun kekurangan kami pasti berusaha untuk menutupinya. Maksudnya bukan ditutup-tutupin gitu ya, tapi kita kurangi, kita berikan solusi, tapi pun kita sadar tidak akan sempurna. Baik Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini terakhir ya. Oh ya. Ini ikut-ikutan atau biar dibilang keren aja, Ustadz pakai banyak pendekatan pada kurikulum yang diterapkan tadi? Kebutuhan sih ya. Kebutuhan. Ya, jadi kalau ikut-ikutan kan nanti kita jadi gampang ya, dalam arti prosesnya di tengah jalan itu pasti kita juga ketika ditanya kenapa pakai ini, kenapa pakai itu kan pasti speechless ya. Bukan hanya tren aja nanti pudar ya. Iya betul sekali, karena ini adalah sebenarnya sebuah kebutuhan. Ya. Jadi kita tidak mau fanatik terhadap satu kurikulum, sehingga kita itu terbuka, sehingga nanti ketika ada kurikulum misalnya namanya Merdeka atau Independen atau apa ya, selama itu bagus kita akan adopsi. Baik, karena semua tuh fokusnya adalah prioritasnya adalah anak. Mereka fokus
Iya, betul. Terima kasih Pak Fahri. Saya rasa cukup pertanyaan untuk saat ini ya. Alhamdulillah. Menarik sekali. Masih banyak seperti pertanyaan saya di mungkin di video-video selanjutnya. Ya baik Pak Fahri. Bapak Ibu terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat lagi dari kami. Saya Cynthia dan Ustadz Fahri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.